Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembahasan kita. Kemarin kita sudah membicarakan tentang persamaan ya. Kalian sudah membahas tentang sistem persamaan, bagaimana menggambar garis persamaan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Ya, nanti ada perbedaannya dalam hal solusi. Tapi sebelum kita lanjutkan ke dalam pertidaksamaan, Pak Gun ingin menunjukkan terlebih dahulu. Misalkan Pak Gun punya yang saya tampil ini, ada X sama dengan 0. Ini adalah ini merupakan bentuk persamaan ya. Persamaannya apa? Persamaan X sama dengan 0. Ini juga persamaan. Karena dia persamaan, dia punya grafik. Bentuknya apa? Bentuknya garis. Ya, bentuknya garis. Demikian juga Y sama dengan 0. Demikian juga X sama dengan 3, X sama dengan min 3, Y sama dengan 5, dan seterusnya. Ini adalah persamaan di mana masing-masing ini adalah bisa kita manifestasikan, bisa kita wujudkan dalam sebuah grafik atau dalam sebuah gambar. Bentuknya adalah sebuah garis. Nah, yang mana X sama dengan 0 itu, perhatikan baik-baik. Persamaan X sama dengan 0 itu kalau dalam sumbu koordinat ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Maka yang dimaksud X sama dengan 0 itu adalah garis di mana nilai X-nya selalu 0. Di mana dia? Ya, di sepanjang sumbu Y. Jadi, sumbu Y ini persamaan garisnya adalah X sama dengan 0. Paham ya? Lupa apa bedanya dengan Y? Y itu namanya. Tapi persamaannya X sama dengan 0. Jadi kalau disebut X sama dengan 0 itu ya sumbu Y itu sendiri. Sedangkan kalau Y sama dengan 0 artinya sepanjang titik di mana ordinatnya atau titik koordinatnya Y-nya selalu 0. Di mana dia? Di sini. 1,0, min 1,0, 2,0, selalu Y-nya 0. Maka sepanjang sumbu X ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Setiap titik yang ada di sumbu X nilai Y-nya selalu 0. Ya. Jadi sumbunya namanya sumbu X, tapi kalau persamaan garisnya garis Y sama dengan 0. Paham ya? Oke, nah kalau demikian kalian bisa menyebutkan sekarang. Kalau Pak Guntaram punya X sama dengan 3, ya, X sama dengan 3, ini juga garis. Garisnya mana? Garisnya adalah horizontal apa vertikal? Anda sebut aja, dia ada di 3X-nya. Ini 1, 2, ini 3. Maka, sepanjang titik garis yang ada di sini, garis yang melalui X sama dengan 3 ini, semua ke bawah terus, ini adalah garis X sama dengan 3. Karena sepanjang garis merah ini, ya, absisnya, nilai X-nya selalu 3. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, begitu seterusnya. Ya, jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Kalau X sama dengan min 3, ya berarti kita tentukan misalkan min 3-nya di sini, min 3. Maka ini min 3. Semua titik yang ada di garis hijau ini adalah min 3. Maka ini adalah garis X sama dengan min 3. Paham ya? Oke. Nah, bagaimana dengan Y, Pak? Ya, kalau Y berarti berlaku sebaliknya. Kalau Y berarti yang Y sama dengan 5. Berarti kita buat mana? 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini setiap titik yang melalui Y sama dengan 5. Nah, ini adalah Y sama dengan 5. Paham ya? Oke, itu saja yang perlu kalian pahami dulu. Ini adalah batasnya. Bentuknya garis, namanya persamaan. Nah, sekarang kita akan bahas. Perhatikan yang ada di sebelah kanan ini, yang saya kotakin ini. Bukan lagi persamaan, ini maaf, ini harusnya Pak Gun, ini harusnya X lebih besar sama dengan 0 ya, maaf. Nah, ini bentuknya sekarang pertidaksamaan ya. Nah, kalau pertidaksamaan itu pasti punya batas ya.
Kalau pertidaksamaan, contohnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Artinya, dia pasti punya batas. Batasnya apa? Batasnya persamaan. Yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0 tadi mana? Nih. Sumbu Y. Ya. Ini batasnya. Jadi sumbu Y ini menjadi batas. Sumbu Y ini menjadi batas. Ya, sumbu Y menjadi batas. Batas dari siapa? Batas dari X lebih besar sama dengan 0. Ya. Kalau lebih besar sama dengan 0 berarti dia ada di sebelah, ya. X-nya berarti 1, 2, 3, nah dan seterusnya. Hingga batasnya sumbu Y ini daerahnya. Nah, sampai ke bawah. Karena batasnya X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y itu sendiri. Paham ya? Oke. Jadi kalau Y lebih besar dari 0, ya berarti, saya ulangi, kalau Y lebih besar dari sama dengan 0, maka batasnya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu siapa? Sumbu X nih. Ya kan? Sumbu X. Jadi kalau lebih besar dari 0 berarti yang ke atas. Ini kan 1, 2, 3 ya. Kalau ke bawah kan negatif. Maka daerah yang diminta Y lebih besar dari 0 itu adalah yang ke atas. Ya, yang ke atas. Jadi semua yang di atas sumbu X ini adalah daerah di atas lebih besar dari 0 ya. Oke. Paham ya? Oke. Nah, demikian juga kalau misalkan ini ada X lebih besar dari 3. X lebih besar dari 3. Ini mana X lebih besar dari 3? Ini kan. Ini tadi kan X lebih besar. X sama dengan 3. Kalau X lebih besar sama dengan X lebih besar 3, sama batasnya juga X sama dengan 3. X sama dengan 3 tadi mana? Ini. Nih kan. Kalau lebih besar ya berarti daerahnya adalah yang ke sana nih. Ya. Nih. Ini. Batasnya X sama dengan 3. Paham ya jadinya ya? Saya ulangin lagi. Jadi kalau ada bentuk pertidaksamaan, misalkan Y sama lebih besar sama dengan 5, maka dia adalah punya batas. Batasnya apa? Batasnya persamaan. Persamaannya sama dengan 5. Gitu. Kenapa batasnya Y sama dengan 5? Karena yang menjadi batas itu persamaan. Karena apa? Karena kalau persamaan itu solusinya adalah apa tadi? Garis. Karena yang menjadi batas adalah garis. Ya, pasti lurus. Karena apa? Yang kita bicarakan adalah pertidaksamaan dan persamaan linier. Jadi pasti lurus ya. Garisnya tidak bengkak-bengkok. Paham ya? Jadi sekali lagi pertanyaan Pak Guntaram yang kemarin, kalau pertidaksamaan solusinya bentuknya apa? Bentuknya adalah daerah atau field, ya, wilayah yang memiliki batas. Jadi titik-titik yang berada di daerah itu menjadi solusi. Kalau persamaan kan solusinya hanya sepanjang garis, tapi kalau pertidaksamaan dia nyebar di wilayah, ada daerah ya. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang masuk ke pertidaksamaan yang dengan kompleks, lebih kompleks ya. Kita coba. Pak Gun kemarin kalian sudah membahas, sudah menggambarkan ya, kemarin sudah mengerjakan dan kalian paham sekali bagaimana membuat garis ya, membuat garis. Nah, sekarang Pak Guntaram punya pertidaksamaan. Ada 4 pertidaksamaan. 1, 2, 3, 4. Sebelum saya lanjutkan, Anda diminta daerahnya nanti menggambarkan. Sebelum saya lanjutkan, ingat kembali. Setiap pertidaksamaan ini adalah memiliki batas. Batasnya apa? Batasnya adalah persamaan. Persamaannya apa? Ya, kamu tinggal ubah aja dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang tadinya X plus 2Y kurang dari 6, ini menjadi X plus 2Y sama dengan 6. Bentuknya apa kemarin? Garis. Pinter ya. Udah bisa digambarkan tadi kan? Kemudian kalau 7X plus 3Y kurang dari 21, berarti 7X plus 3Y
sama dengan 21. Ini batasnya. Ini batasnya X sama dengan 0, sumbu Y. Ini batasnya Y sama dengan 0, sumbu X ya. Oke. Nah, sebelum kita menentukan daerahnya, kita gambar dulu batasnya. Satu persatu kita lakukan. Oke, kita coba ya. Kemarin kalian sudah gambar ya kemarin ya. Oke. Oke. Ya, oke, anggap lurus saja ya. Ini X, ini sumbu Y. Oke. Gambarnya kemarin ketika kita gambar, oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang X plus 2Y. Kemarin gambarnya gimana? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3, Pak. Pinter. Ya, X-nya 3. 1, 2, 3 misalkan gitu. Tuh, 2, 3. Oke, di sini. Masya Allah. Ini 3. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 6. Misalkan 6-nya di sini. 6. Nah, kita gambarkan. Ini kemarin ini tidak kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Anggap di sini ya. Ini adalah garis X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, oke, sekarang yang diminta adalah kurang dari 6. Berarti daerah solusinya apa tadi? Daerah. Oke ya. Solusinya adalah daerah. Oke, kalau solusinya daerah, yang sebelah mana daerahnya? Gampang. Kita ambil salah satu titik yang di sini. Di wilayah sini. Ini adalah titik 0,0. Titik pusat sumbu. Kalau 0,0 kita masukkan di sini, X-nya 0, Y-nya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 itu kurang dari 6 apa lebih dari 6? Kurang dari 6. Artinya daerah di mana 0 ini berada, ya, maka ini adalah daerahnya. Jadi daerah ini X plus 2Y kurang dari 6 itu ada di daerah di bawahnya. Daerah ke bawah, di bawah garis ini ya. Nih. Ya, begitu. Oke ya, ini menggambarkannya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah 7X plus 3Y. Sama dengan 21, kayak kemarin ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 7. 7, oke, saya gambar. Oke, 7. Misalnya berapa? 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya di sini. 7. Oke, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X-nya 3. Berarti X-nya ada di sini. Paronya sini ya. Maka garisnya adalah anggap garisnya lurus ya. Oke. Oke, nah sekarang daerahnya yang mana? Kurang dari 21. Sama seperti tadi. Kita udah tahu pasti garisnya adalah garisnya yang ada di sini. Ya, oke ya, jadi nah, ini. Oke. Dari kedua daerah ini kita punya irisan atau perpotongan. Perpotongannya mana? Ini nih yang diarsir 2 kali. Daerahnya sini per ini. Ya, ini daerahnya. Ini ya. Ini terus nah gitu kan. Nah, sekarang yang diminta adalah ada batas 2 batas lagi, yaitu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tahu kan tadi yang mana daerah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, yang mana? Yang di sebelah sini, yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini. Ini X lebih besar dari 0. Dan seterusnya. Terus satu lagi, Y lebih besar 0 berarti yang ke atas ya. Yang ke atas ya. Yang ke atas. Sehingga Anda bisa membayangkan daerah yang manakah yang memenuhi keempat-empat ini. Maka daerah yang memenuhi daerahnya adalah daerah keempat-empat ini, daerah yang ini. Sampai sini, sini, sampai sini.
Ya. Sehingga dalam hal ini kita sudah mendapatkan daerah yang ini daerah berbentuknya segi 4 tidak beraturan yang dibatasin oleh garis-garis ini. Jadi oleh 4 garis. Ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi yang barusan kita lakukan adalah menyelesaikan atau menggambar sebuah sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan. Ya, oke, paham ya? Oke, baik. Nah, selanjutnya nanti dari kasus ini kalian nanti bisa menentukan titik potong 2 garis ini kan? Di sini. Bagaimana caranya? Ini perpotongan 2 garis. Jadi ini adalah perpotongan 2 garis. Apa kasusnya? Sistem persamaan. Kemarin kan ada sistem persamaan. Boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi. Ya, atau pakai determinan juga boleh ya. Ini untuk mencari ini titik potongnya 2 garis ini ya. Oke. Oke, saya harap kalian bisa memahami. Selebihnya silahkan dipelajari materi yang ada di GCR. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.